Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri dan sahabat-sahabat ngaji online. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali hancang ngaji kita. Masih mengkaji tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, tidak kalah dengan sekolah. Nah, alhamdulillah. Kalau online bedanya dengan bertemu seperti ini beda. Jadi kalau online kan tidak tahu ya, tidak tahu tingkat konsentrasinya beda. Kalau bertemu seperti ini terlihat gitu ya, sabraha nu ngaosna gitu. Dan komunikasinya langsung ngausin gitu. Ya baik, kita akan lanjutkan untuk bab 4 ya maksudnya. Bab 4. Wayang bagi atas kamarnya. Faslun wal yahdar eta. Tadi wayang bagi lil ma'limi. Wal yahdar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Di logatulanya Faslun ieu hiji pasal. Faslun ieu hiji pasal. Wal yahdar jeung kudu sieun anjeun. Wal yahdar jeung kudu sieun atawa wal yahdar jeung kudu waspada. Hati-hati. Kullal hadari kana pirang-pirang kasieun. Min qasdihi tina ngamaksudna jalma at-takaburo aya nu at-takaburo teu daya istilah disaminya jadi dia at-takaburo at-takasuro kana nyeureurkeun kana ngalobakeun bikasrotil mustaghilina kalawan lobana jalma anu diajar alaihi kaeta man kaeta jalma wal mukhtalifina jeung lobana jalma anu bulak-balik ilaihi kaeta jalma wal yahdar jeung kudu sieun jeung kudu waspada min karohatihi tina ngewakna eta man qiraata ashabihi kana qiraata ashabihi kana ngajina di makna diajar gitu ya, ngaos qiraata ashabihi kana ngajarna atau macana pirang-pirang sahabatna eta man ala ghairihi tetap liana eta man mimman ti jalma yantafi'u anu manfaat bihi
kalawan eta man. Wa hadza jeung ari eta karohatihi eta musibatun musibah. Yubtala anu diujikeun biha pikeun yubtala anu diuji biha kalawan eta musibah saha ba'dul muallimina pirang-pirang sawarehna jalma anu pinter al jahilina anu bodoh. Wahia jeung ari eta musibah eta dilalatun jadi bukti atau jadi dalil bainatun anu pertela anu nyata min sahibiha ti sahabatna eta man ala su ini yatihi kana goreng niatna eta man wa fasadi tawiyatihi jeung rusakna batina eta man. Balhia balikna ari musibah eta hujjatun jadi hujjah khotiatun anu pegat ala adami iradatihi tetep kana teu ayana pamaksud eta man bitaklimihi ku ngajarkeunana eta man wajhallahi ta'ala kana ridona Allah ta'ala al-karima anu mulia. Fa innahu mangkasanya eta man lau aroda lamun ngamaksud eta man Allah ka Allah ta'ala anu maha luhur Allah bita'limihi kalawan ngajarkeunana eta man lama kariha maka moal ngewa lama mangka moal kariha ngewa gitu ya lama kariha maka moal ngewa man dalika kanu ditutur balqala balikna ngucap eta man teh linapsihi pikeun dirina eta man ana aradtu at-ta'ata bita'limihi wa qad hasaltu. Ana ari kaula aradtu ngamaksud kaula at-ta'ata kana ta'at bita'limihi ku ngajarkeunana man wa qad hasaltu jeung temen rek ngahasilkeun kaula wa huwa jeung ari eta man eta qasoda neja ngamaksud biqiraatihi kalawan macana eta man ala ghairi tetap salianana ala ghairi tetap salian ti kaula ala ghairi tetap salian ti kaula naon ziyadatu ilmin tambahna ilmu fala ataba mangka moal nyacan moal ngaruksak alaihi tetap pikeun eta man. Segitulah. Baik para santri semuanya, kita akan masuk kepada pasal berikutnya yaitu pasal tentang kehati-hatian atau pasal tentang kewaspadaan. Nah, di minggu sebelumnya sudah disampaikan bahwa seorang pelajar, penuntut ilmu, seorang guru yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran harus memiliki niat untuk tidak bermaksud menyibukkan tujuan-tujuan di dalam mengajar itu dengan adanya dunia. Kemarin sudah dibahas ya, dengan materi, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan benda, macam-macam. Nah, untuk hal ini pada pasal ini akan dibahas bagaimana tentang kehati-hatian. Ada kewaspadaan, ada warning, lampu kuning bagi orang yang belajar Al-Quran dan bagi orang yang mengajarkan
Al-Quran. Jadi untuk guru dan untuk murid. Apa kehati-hatiannya? Nah, bagi guru, orang yang mengajarkan Al-Quran, mungkin nanti kalian bisa menjadi pengajar Al-Quran. Bisa jadi di sekolah atau di manapun lah ya, mengajar Quran walaupun kecil-kecilan. Bagi pengajar Quran dan bagi orang yang belajar Quran, maka harus berhati-hati. Wal yahdar kullal hadari. Berhati-hati dalam setiap kehati-hatian itu, kewaspadaan itu, min qasdihi at-takatsura, dari sesuatu yang dimaksud tentang berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihannya? Dalam sikap. Sikapnya apa? Bikasratil mustaghilina alaihi. Dengan banyaknya orang yang datang belajar kepada kita, kepada guru. Kalau jadi guru ya. Jadi harus hati-hati bagi seorang pengajar Al-Quran. Hati-hati ketika kita diuji oleh Allah dengan berbangga diri, kata kasurnya berlebihan berbangga diri, ya, karena banyak muridnya. Itu harus hati-hati, harus waspada. Wal mukhtalifina ilaihi, dan silih berganti orang yang mau belajar kepada guru. Jadi maksudnya kalau kita jadi seorang pengajar Al-Quran, maka salah satu kewaspadaan itu jangan sampai di dalam diri kita terbesit ya, memiliki satu niatan untuk berbangga bahwa saya ini adalah guru ngaji, muridnya banyak. Terus muridnya juga sampai silih berganti. Kadang pagi, sore, siang, malam. Ya, terus saya punya murid ngaji. Silih berganti terus-menerus. Ya, setiap tahun pasti nambah, setiap tahun nambah. Banyak yang keluar, banyak juga yang masuk. Nah, yang dimaksud jangan sampai kita berbangga diri dengan itu. Gitu ya. Karena prinsipnya menyampaikan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu mau banyak santrinya mau tidak, yang penting diawali tadi ya. Ridho harus didasari dengan mencari keridhaan Allah. Jadi jangan sampai karena misalkan yang ngajinya cuma 3 orang, atau misalkan yang ngajinya misalkan ngedul, gitunya. Nah, itu kehati-hatian bagi seorang pengajar. Bukan hanya pengajar Quran saja. Setiap guru, ya, orang yang mengajarkan kepada murid. Jadi harus waspada bahwa dia tidak boleh berbangga ya, dengan banyaknya murid, dengan banyaknya pengikut. Gitu ya, dengan banyaknya pengikut. Kadang kan kalau kita lihat, kalau zaman sekarang, gitu ya, orang misalkan punya channel YouTube, wah penting pokoknya ceramah nama biasa, tapi tujuannya supaya followers seueur. Nah, jadi hati-hati dengan followers itu. Maksudnya bukan tidak boleh kita banyak murid, bukan tidak boleh kita banyak pengikut, banyak santri, akan tetapi yang harus jadi kehati-hatian, jangan sampai banyak santri itu menjadi kita berbangga diri. Wah, alhamdulillah santri seueureuh, semangat ngajina ari kieu mah. Sakedik santrina teu semangat gitu. Jadi kewaspadaan itu dari santri yang banyak. Itu ketika kita diuji oleh Allah dengan santri yang banyak, maka kuat tidak ujian itu? Apakah dengan santri yang banyak itu, dengan pengikut yang banyak itu kita bisa bertahan, kita bisa tetap mencari ridho Allah atau tidak? Makanya kalau kalian nanti kalau sudah menjadi pengajar Quran atau pengajar bagi murid, maka tidak boleh berbangga diri dengan murid yang banyak. Bukan tidak boleh memiliki murid yang banyak, bukan. Tapi tidak boleh berbangga diri dengan murid yang banyak. Harus waspada, kehati-hatian. Nanti ngegejling maksudnya. Jadi tujuannya jadi beda. Karena ini kan gitunya musimnya kan.
Ya kayak banyak orang bikin channel di YouTube, di IG, dimanapun supaya followersnya banyak. Yang penting viral heula weh. Kalau sudah viral nanti banyak yang mengikuti, banyak yang memfollow, akhirnya centang biru kayak gitu ya, centang hijau. Nah, itu hati-hati. Berarti tujuannya tidak baik. Walaupun itu tujuannya syiar. Walaupun itu tujuannya untuk dakwah, ngaji. Tapi jangan menjadi patokan agar kita banyak santrinya, banyak pengikutnya. Ya kalau untuk apa namanya kayak brosur, promosi menawarkan boleh. Tapi itu hanya ikhtiar. Jangan sampai jadi tujuan. Gitu. Seperti marketing lah ya. Kalau marketing kan memang targetnya harus. Nah, kalau untuk mengajar Quran mah targetnya jangan banyak orang, jangan banyak santri. Yang penting apa namanya? Yang penting sedikit anak itu tapi dia bisa hasil ilmunya. Daripada banyak santri tapi tidak ada satupun yang hasil gitu. Maksudnya eta gitu ya. Jadi tidak boleh berbangga diri, ini kewaspadaan. Walaupun di satu sisi disyukuri ya kalau kita banyak santri kan ya, banyak murid disyukuri, alhamdulillah habis muridnya. Disyukuri, tapi ada sisi kehati-hatian. Inilah salah satu keistimewaan dari Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan ini memberikan warning bagi pengajar Al-Qur'an. Karena ini sebuah musibah nantinya ke depan. Seperti nikmat yang banyak, nikmat rezeki, ya. Itu teh musibah. Kalau tidak disyukuri. Jadi ujian ti Allah teh bukan hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik pun itu ujian. Seperti nikmat. Sesuatu yang menjadi nikmat buat kita itu ujian. Ujiannya bakal jadi musibah kalau tidak disyukuri. Itu maksudnya. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati wal yahzar min karohatihi qiraata ashabihi ala ghairihi mimman yantafi'u. Harus waspada. Dengan apa? Dengan kebencian kita, ketidaksukaan kita, ketidaksenangan kita dengan bacaan atau mengajarnya guru yang lain, ya, guru yang lain kepada murid kita. Maksudnya apa? Kalau misalkan ya, murid kita punya murid, ternyata murid kita itu pindah tempat. Kemana cenah si anu teu aya, ngalih ngawasna ka anu. Nah, jadi seorang guru tidak boleh benci. Benci kepada muridnya, benci kepada guru yang baru yang mengajarkannya. Jadi maksudnya tidak boleh kita memiliki rasa tidak senang, rasa benci. Gitu. Gara-gara aya Ustad anyar eta teh, jadi barudak santri teh kadarinya ayeuna mah. Video kosong, nah gitu maksudnya mah. Jadi tidak boleh benci, tidak boleh ada niat, tidak boleh ada maksud untuk membenci ya ngajarnya guru lain ya kepada santri kita atau santri yang pindah ngaji, pindah belajar Quran kepada guru yang lain. Gitu. Jadi harus disyukuri saja. Ya kalau misalkan dia santri misalkan 100 orang. Efek ngirangan ke 50. Kamana sawareh deui ngalih cenah tos aya deui Ustad anyar di itu ilmuna langkung hebat gitu. Pokokna mah surahan kitabna langkung mantap gitu. Ngalih ka ditu. Nah, efek teh guru anu heubeulna teh gara-gara si Ustad eta jadi we parindah. Nah, tidak boleh. Harusnya merasa bangga, merasa senang. Alhamdulillah geuning kabantu gitu. Jadi alhamdulillah barudak santri teh tuh ngaos di dieu alhamdulillah tiasa milari nanti pengalaman ka guru nu sejen. Jadi maksudnya silakan dia berguru kepada siapapun, silakan, tidak masalah. Jangan dihalang-halangi gitu. Itu maksudnya. Jadi harus legowo, harus lapang dada. Ketika kita memiliki pengajar Quran yang sama di lingkungan kita atau di wilayah kita ya. Terus santri kita, murid kita mencoba untuk belajar kepada
guru ngaji yang baru tersebut. Jadi kita harus punya sifat legowo, tidak boleh mempunyai rasa tidak senang, bahkan menjelek-jelekan gitu. Tong ngaji kasih eta, naon ngaji eta mah anyar kere gitu. Tong ngaji pan di dieu kamu teh, nabut pindah ka ditu entong. Keun we. Kenapa ada istilah belajar harus sampai ke negeri Cina? Kalau dari segi tempat berarti dimanapun bisa. Kenapa belajar harus dari mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita di ais sampai kita masuk ke liang lahat, dari waktu itu. Waktunya tidak boleh berhenti. Kalau bahasa kita harus belajar ke negeri Cina berarti kemanapun boleh belajar itu, tidak dibatasi gitu. Sampai kasaha diajar mah gitu, penting mengawas. Seperti kajian, punya murid di itu, murid ngawas. Ya. Santri yang tadinya ngaji, ternyata tidak ngaji. Amanah ya kan, ai guru mah sok ditarosnya wajar haruskeun amanah. Ternyata ditanya kepada anaknya, kenapa kamu sudah tidak ngaji lagi? Oh, sudah pindah Pak Ustadz. Sudah pindah kemana? Ke sana. Oh, alhamdulillah, itu syukur. Yang penting ngaji. Gitu. Jadi jangan mengajak orang lain yang sudah ngaji di tempat yang lain untuk diajak lagi, jangan. Karena dia sudah ngaji. Gitu. Mending dia ngaosna, dia mah kieu. Dia itu mah gitu. Kantong eta teh. Kalau sudah ngaji ya sudah. Yang harus diajak itu orang yang tidak ngaji sama sekali gitu. Kalau anak yang tidak ngaji, kadi henteu, ngadon yo HP we misalnya teu ngawas. Nah, itu yang harus diajak. Ayo daripada ngawas mending ngawas yuk. Abdi mah hoyong ngaosna kadi itu ya sok. Jadi itu maksudnya ya. Makanya ketika kalian nanti bukan punya saingan, punya teman yang sama guru ngaji. Gitu ya. Terus punya muridnya ingin mencoba kepada teman kalian, ingin mencoba mencari guru baru, misalkan mencari pengalaman gitu saja, maka biarkan saja, kita berikan aja kesempatan untuk mencari pelajaran, mencari hikmah pada guru-guru yang mencari keberkahan di guru-guru yang lain. Kan banyak guru semakin bagus, gitu. Yang tidak boleh itu banyak guru, tapi dia menjelekkan kepada guru yang satu dengan yang lainnya, mengadu domba maksudnya. Kata guru imak kieu, cek imak kieu, oh itu salah. Gitu. Jadi saling mengadu domba itu nggak boleh, tidak boleh. Kalau belajar kepada siapapun gurunya, ya silakan. Tapi tidak boleh mengadu domba, menjelek-jelekan satu guru dengan guru yang lain. Nah itu maksudnya. Jadi maksud kalau kita menjadi pengajar Al-Quran, maka tidak boleh kita mempunyai rasa tidak senang terhadap orang lain yang menjadi guru ngaji, kemudian ada santri kita yang masuk yang ngaji kepada orang tersebut, gitu. Intinya, jadi biarkan saja santri kita untuk ngaji dimanapun. Nah, kita sebagai seorang guru ya harus legowo. Itu maksudnya. Tidak boleh mempunyai rasa tidak senang atau benci. Nah, wahadihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Nah, hal seperti ini karohah, kebencian itu adalah sebuah musibah. Musibah yang Allah berikan, yang Allah uji kepada orang tersebut, kepada pengajar tersebut. Ya, jadi sebuah musibah yang diberikan Allah kepada sebagian orang-orang alim, yaitu para guru. Waktu di sini orang alim, gurunya guru yang bodoh. Maksud guru bodoh itu bukan guru yang tidak punya ilmu, tapi maksudnya bodoh di sini adalah guru yang memang ya tidak mengerti tentang pentingnya pentingnya hati gitu. Jadi bodoh dalam pemikiran, bukan bodoh dalam ilmu gitu. Jadi ini musibah untuk guru yang seperti itu, karena banyak guru yang hanya mengandalkan kemampuan akalnya saja, kemampuan pengetahuannya saja,
akan tetapi di pengetahuannya itu dia tidak melihat bahwa ada di samping kiri dan kanannya, depan belakang itu ada orang yang sama seperti dia, yang sama seprofesi dengan dia, guru ngaji oge. Terus dia tidak bisa menghargai, dia tidak bisa menghormati kepada orang-orang tersebut yang sama profesinya dengan kita sebagai guru. Nah, itu namanya guru yang bodoh gitu maksudnya. Jadi bukan bodoh dalam ilmu, bodoh dalam pemikiran gitu. Nah, jadi itu sebuah musibah yang sangat lumayan gitu ya bagi seorang pengajar Al-Qur'an. Wahia dilalatun bainatun min sahibiha ala su'iniyatihi wa fasadi tawiyatihi. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah dalil yang nyata. Ya, dalil yang jelas bahwa tadi dengan merasa tidak senang kepada pengajar Quran yang lain, kepada guru yang lain yang mengajar santrinya dulu, ya, ini bukti jelas ternyata dia memiliki apa? Memiliki niat yang tidak baik, ala su'in niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Niat yang tidak baik dan rusak batinnya. Gitu ya. Jadi maksudnya hatinya itu tidak baik gitu, tidak sehat hatinya gitu. Karena niatnya tidak baik, maka hatinya juga tidak sehat. Jadi rasa asa kesaingan gitu. Jadi merasa disaingi. Adanya guru ngaji di sana, adanya guru ngaji yang baru, asa kesaingan kieu carana mah bakal bangkrut ya ngaji teh gitu. Jadi ada ketakutan gitu ya. Nah, itu tidak boleh karena berarti dia sudah rusak hatinya. Kemudian niatnya juga sudah tidak baik. Ini sudah menjadi dalil yang jelas ini. Dengan ketidaksenangan itu. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Nah, tetapi ini adalah sebuah hujjah. Hujjah bahwa dengan mengajarnya guru kepada muridnya ya dengan ketidaksenangan tadi, dia mengajar kepada guru bermaksud mengajar kepada muridnya ya. Berarti dia tidak berada di dalam ridhonya Allah. Ai wajhal karim itu ada dalam ridhonya Allah. Nah, berarti orang tersebut ya terputus. Jadi terputus. Tidak ada, sudah hilang. Gitu. Hilang saja dia berniat niat untuk mengajarkan santri, niat untuk memberikan ilmu kepada santri ternyata tidak ada hasil. Karena ala agami irodatihi tidak ada di dalam niatnya itu untuk mengajarkan yang baik. Gitu. Sehingga ya hilang ridho Allah juga. Gitu. Ya berarti intinya mah dia mengajarkan itu bukan karena Allah. Itulah intinya. Kalau sudah punya rasa tidak senang dengan adanya guru yang lain, tidak senang dengan murid berpindah ke tempat yang lain, ke guru yang lain, maka guru ngaji itu berarti dia niatnya tidak ikhlas, bukan mencari keridhaan Allah. Dia hanya mencari sesuatu yang diinginkan, yaitu banyak pengikutnya, banyak santrinya, gitu. Banyak penghargaannya, gitu ya. Itu kita maksudnya. Fa innahu law aradallahu ta'ala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Nah, sesungguhnya kalau misalkan dia bermaksud, dia memiliki maksud, lau aroda, kalau dia bermaksud, ya, kalau orang tersebut pengajar ngaji itu bermaksud kepada Allah, ya, dengan mengajarkannya kepada santri, maka lama karihadalik, dia tidak akan mempunyai rasa benci. Dalik
kepada hal yang tadi. Maksud kepada hal yang tadi itu kepada murid yang mengaji kepada guru yang baru. Kepada guru baru yang mengajarkan ngaji kepada muridnya yang sudah lama. Kalau dia memiliki maksud, ya, memiliki niat, saya mengajarkan ilmu ini karena Allah. Saya ngajarin santri karena Allah, ikhlas. Tapi geningan aya ditinggalkeun ku muridna amak. Gitu. Muridnya pindah ke tempat yang lain, amak berarti itu ikhlas. Itu maksudnya. Lama kariha dalik. Lama mangka moal. Makna eta manapi. Lama mangka yakti moal. Kariha itu ada kebencian, rasa tidak suka dalika kepada hal tersebut. Jadi kepada tadi pengajar ngaji yang mengajar muridnya, kepada santri yang pindah tempat ngajinya, pasti dia tidak akan marah, tidak akan benci. Kalau niatnya karena Allah. Jadi ini sebuah tantangan sebetulnya. Karena biasanya santri juga, penuntut ilmu juga kalau mau ngaji kadang lihat dulu tempatnya. Seuran teu sakadikan moal siga urang we bade jajan, bade ka warung atau napi bade jajannya, bade ngabaso. Sepi sigana teu payu, sigana teu enak. Belum tentu. Ya kan urang bade ngabaso mampir ka baso atau mana we nya misalkan bade ka restoran. Mau ke restoran, geuning restoranna sepi, sigana teu payu, teu janten. Padahal belum tentu enggak enak. Gitu. Ieu rame, ieu tuh ngantri lagi antrian lagi. Sigana ieu mah enak makananana. Belum tentu. Kajian pernah membuktikan satu rumah makan, sampai dikunjungi ngantri luar biasa. Makanan biasa gitu. Anehnya kan biasa, ternyata memang ya ini mah kebetulan banyak orang yang ingin makan di situ gitu. Bukan karena apa gitu. Kan orang rame. Sampai ngantri. Kan penasaran gitu. Itu siga udah dimang oleh ayeuna laku teh. Biasa itu. Dulu dan rasanya biasa, hanya karena penasaran gitu. Ya. Itu dalam hal makanan. Dalam hal ngaji juga, tolong hindari ya sifat-sifat yang mengukur dengan dohir. Maksudnya kalau mau ngaji jangan lihat jumlah santrinya. Ayo ngaji di mana? Tuh di pesantren itu. Ayo ngaji di mana? Yuk di sana. Banyak enggak yang ngajinya? Sedikit, enggak mau. Gitu. Banyak enggak yang ngajinya? Banyak. Ayo tuh. Gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi jangan dilihat banyak tidaknya. Itu. Justru belum tentu yang banyak santrinya itu kualitas mengajinya luar biasa hebat gitunya. Bisa jadi yang muridnya cuma berapa orang bisa dihitung gitu. Tapi kualitas santrinya luar biasa hebat. Subhanallah. Iya. Jadi tolong hindari ya. Bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mau belajar ilmu, belajar Al-Qur'an ya. Sampai dimanapun. Gitu. Dimanapun, mau berapa orang yang ngajinya gitu. Jangan jadi masalah. Sok, belum tentu yang banyak bisa nyaman buat kita. Itu maksudnya. Balqala li nafsihi, tetapi harus diucapkan di dalam di dalam diri seorang pengajar Quran itu harus ada di dalam diri seorang pengajar Quran itu mengucapkan gini. Ana aradtu at-ta'ata bi ta'limi wa qad hasaltu. Saya bermaksud gitu ya. Bermaksud ingin memberikan ketaatan dalam mengajar saya kepada murid saya dan saya ingin memberikan hasil kepada murid saya. Jadi kalau dalam bahasa lurusnya
saya ya, ingin mengajar santri dengan penuh ketaatan dan ingin santri yang saya ajarkan itu melaksanakan hasil yang sudah dipelajarinya. Biarpun saya punya santri cuma 4 orang, tapi saya ingin santri saya menjalankan ketaatan dan melaksanakan apa yang sudah diajarinya. Itu maksudnya. Itu harus dihujamkan, gitu ya. Aduh, gaya dihujamkan. Harus ada di dalam diri seorang guru ngaji. Pokoknya saya harus mengajarkan santri saya, harus mengajarkan anak didik saya itu untuk ketaatan. Ya, taat dalam belajar dan harus bisa melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Jadi nyata ya tahu gitu. Makanya ingat kalau kalian punya murid ngaji, ketika ada ada hadiah atau ada sodakoh dari orang tuanya, kan pemiles ngawas di pasien atasnya per bulan gitu ternyata. Ingat, ikatan kalian bukan dengan orang tua, tapi dengan Allah sudah diikat. Jadi maksudnya kumaha? Kalau misalkan kalian mengajar anak didik, ya, mengajar ngaji kepada anak didik, kemudian anak didik itu misalkan sulit untuk diajari, maka kalian jangan punya rasa, aduh, malu nih sama orang tua, takut diprotes sama orang tua. Itu mah biasa sama orang tua. Hubungannya bukan dengan orang tua, tapi dengan Allah. Gitu. Jadi maksudnya banyak guru ngaji, guru les ngaji yang takut kepada orang tua karena saya sudah dibayar. Ketika saya sudah mengecewakan orang tua, pasti orang tua protes. Itu mah biasa. Kerja mah. Orang tua protes biasa. Ya ibu, bapak, ayah, bunda, ikatan saya dengan anak ibu bukan hubungannya hanya dengan ibu saja, tapi dengan Allah. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan amanah ini, anak ini harus dibimbing dengan ijab kabul dari ibu. Jadi tausianku sempurna. Sekarang banyak yang takut. Aja banyak mendengarkan curhatan orang yang mengajar Al-Quran, guru les ngaji, pedah kajihna ageng, jadi sebulannya 500, padahal nggak usah cuma sekedap gitu. Aduh, kumahanya cari isin. Soalnya budak nanti menikeun hese rek ngaos tehnya. Jadi isin. Orang tuanya bisa protes. Gitu. Soalnya merasa sudah membayar. Orang tua sudah membayar, itu mah urusan keberapa lah. Jadi seorang guru ngaji, guru les yang paling utama tanggung jawabnya kepada Allah. Jadi hubungannya bukan dengan orang tua, dengan Allah. Kalau dengan orang tua itu bisa diselesaikan. Walaupun memang misalkan orang tua tidak puas. Misalkan kita diprotes, Bapak gimana sih ngajarnya kok begini. Gitu. Kok ngajarnya sebentar? Kok anak saya belum ada perkembangannya Pak? Gitu misalkan ya. Kok anak saya sudah belajar 1 tahun dengan Bapak belajar Quran tapi belum ada perkembangannya? Itu orang tua, hubungannya dengan orang tua, tapi dengan Allah lebih dari itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian jadi guru ngaji, punya murid, maka ikatan dengan Allah itu harus lebih tanggung jawab daripada ikatan kita dengan orang tuanya. Kalau orang tua mah ikatan anak karena diberi gaji, karena diberi uang. Kalau dengan Allah itu beda lagi. Ikatannya dengan tanggung jawab, dengan amanah. Maka harus lebih. Ya, kaji gitu. Kaji jujur. Saya punya murid ngaji banyak, gitu ya, alhamdulillah. Tapi ikatannya tidak terlalu ditekankan. Aduh, takut dengan orang tua. Gitu. Takut dengan orang tua ketika banyak diprotes karena sudah memberi salari, memberi gaji yang besar, memberi uang yang besar, ya. Tapi saya lebih takut ketika tanggung jawab dengan Allah itu sia-sia. Gitu. Eta lah gitu. Hanya harus dipahamkan. Gitu. Pilih kayak
kami bisi seueur muridnya gitu. Nah, seueur murid ngawas, jadi harus tekankan gitu. Bisa adu protes gitu. Nah, hamni awis teuing guru ngawas teh gitu. Oh, les kan 4 kali sabulan, nah hamni sampaikan kali 500.000 gitu. Sampaikan gitu. Ibu, bapak itu mah hanya urusan dunia itu mah. Tapi tanggung jawab saya lebih besar bukan dengan ibu tapi dengan Allah. Ini anak sudah dititipkan melalui ibu, itu sudah dititipkan. Ini sudah diikat oleh Allah. Gitu. Nih, Anda sudah punya murid, maka bawalah murid ini tarik untuk sampai kepada surga itu. Nah, sudah diikat gitu. Tong eleh atuh namanya ari les ngaos mau nonton ya ibaratnya mun 500 400 ya misalkan 400.000 sepertemuan 100.000 wajar gitu. Misalkan ngawas tangan sajam dibayar 100.000 ya wajar gitu. Wajar tong eleh ku les renang les musik gitu. Kak aja mah sok nyarios ka diniah oke sabaraha diniah enak bayarna diniah MDA sabaraha bayarna menuju MDA 20.000 15.000 sabaraha anu angkatan kamari mana angkatan kamari bayar SPP teh iuran berapa 12.000 13.000 aduh kecil tong telat eta teh ini mah udah 15.000 telat bahaya. Haji selalu menekankan nih Haji itu orangnya pemberani dalam hal kebijakan walaupun memang banyak banyak protes pro dan kontra luar biasa tapi insya Allah perlahan dipahamkan jadi enak gitu. Kalau ngaji gitu ya ngaji di masjid madrasah diniyah MDA DTA itu harusnya gaji SPP-nya besar atau gitu mah kalabur kajian nanti nggak ada yang ngaji gitu mahal dirinya mah nggak mau ngaji dirinya harus besar. Kenapa? Orang tua harus paham, harus dipahamkan. Ini anak ngaji, ya, ini bekal hidup yang utama. Harus dipahamkan bahwa anak ibu, ya, anak bapak ngaji ke masjid, ya, itu adalah bekal utama. Maka ketika ada sodakoh ke gurunya besar, gitu ya, itu jangan jadi perhitungan. Walaupun memang guru tidak boleh materi gitu ya, materialistis. Tapi harus sadar orang tua itu bahwa itu adalah tujuan hidup. Banyak ibu ayahnya les geranya, les segala rupa les renang, les musik, sampai ayam jutaan tidak bermasalah. Tapi ari ngaos itu 15.000, 20.000, aduh, bari telat, gitunya di nungak gitu. Tidak boleh sebetulnya. Kalau aja lebih tahu, ini teh ngaji itu tujuan hidup. Wah, harusnya lebih besar. Gitu, lebih besar. Diusahakan tong telat. Gitu. Jadi perhatian orang tua dalam hal doa dan dalam hal memberikan materi kan terus dibahas di ta'lim kumaha keberhasilan seorang santri teh. Kesungguhan belajar dari murid, ya. Keseriusan mengajar guru gitu dan keseriusan orang tua untuk membantu fasilitas gitu. Enak pusing guru pinter serius budakna calakan pinter ari orang tua tidak peduli mah gak akan berhasil gitu. Keberhasilan gak akan ketunjang itu maksudnya. Jadi harus ditunjang semua. Nah itu jadi kita kembali lagi ke yang tadi bahwa harus diniatkan ya balqola li nafsi harus diucapkan di dalam diri seorang pengajar Quran itu saya akan mengajarkan santri saya dengan penuh ketaatan dan santri saya supaya bisa melaksanakan apa yang sudah saya ajarkan itu niatnya gitu wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadatal ilmi fala ataba alai. Dan seorang guru itu bermaksud ya memiliki maksud bahwa
santrinya itu yang belajar kepada guru yang lain selain dirinya. Selain dirinya harus diyakini bahwa dia akan menambah ilmu dan menambah pengalaman. Jadi santri saya pindah ngajinya ke sana, oh dia mencari pengalaman. Mudah-mudahan dia bertambah ilmunya. Itu maksudnya. Untung ditong-tong gitu, untung dihalang-halang gitu. Harus diucapkan oleh seorang guru ngaji. Anak ini pindah ke sana, mudah-mudahan bisa bertambah ilmunya dengan guru yang baru itu selain saya. Ala ghairi. Fala ataba alai. Nah, maka hal yang demikian itu tidak akan merusak. Tidak akan merusak hati bagi pengajar itu. Ya, jadi harus diucapkan tadi apa? Harus diucapkan bahwa pokoknya saya harus harus mengajar kepada santri ini dengan penuh ketaatan, santrinya supaya taat, dan saya melaksanakannya dengan penuh. Gitu. Eta tujuan nama hiji. Tidak melihat jumlah, tidak melihat apa-apa. Dan saya harus meyakini bahwa santri saya, murid saya ketika belajar ngaji kepada guru yang lain selain saya, itu akan menambah ilmu. Nah, hal seperti itu maka tidak akan merusak hatinya. Nah, teruskan deui sakeutik. Wa qad rawaina fi musnadil imam. Wa qad rawaina jeung teman tos ngariwayatkeun ka urang sadayana fi musnadil imami dina musnadna imam al mujma'i anu dikumpulkeun ala hifdihi dina pirang-pira di ala hifdihi dina hafalanana hadis wa imamatihi jeung dina imamna eta hadis. Abi Muhammadid Darimi tegasna Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah rahimahu muga-muga ngarahmatan ka eta Muhammad Ad-Darimi saha Allahu Allah. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katampi ti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Biasana Ali teh kan karramallahu wajhahnya, ima radhiyallahu anhu. Jadi Ali mah dua, itunya aya karramallahu, aya radhiyallahu anhu. Biasa wae, tapi lebih sering mah Ali karramallahu wajhah. Annahu sanyanya kalakuan eta qala ngucap Ali ya hamlatal ilma. Hei jalma anu boga ilmu. Dihartoskeun tiasa jalmi anu mawa ilmu. Berarti nu mawa ilmu teh jalmi anu gaduh ilmu. Gitu ya hamlatal ilma. Ya hamlatal ilmi. Hei jalma anu boga ilmu. I'malu kudu amal aranjeun kabeh bihi kana eta ilmu. Fa innamal alima mangkasa nyana. Fa innamal alima mangkasa nyana jalma anu berilmu etaman jalma amila anu beramal bima kalawan perkara alima anu dipikanyaho ku eta man wa wafaqo jeung muwafaqat jeung sarua sesuai naon ilmuna eta alim amalahu kana amalna eta alim wa sayakunu jeung bakal kabuktosan sinna makna istiqbalnya makna waktu anu kapayun, jadi waktu yang akan datang. Wasayakunu jeung bakal kabuktosan. Saha aqwamun pirang-pirang kaum. Yahmiluna anu mawa eta aqwam al ilma kana ilmu la yujawizu anu teu ngalewat eta ilmu taraqihim dina kerongkonganana eta aqwam. Jadi dina tenggorokan. Gitu ya. Yukhalifu
yukhalifu anu nyulayaan naon amaluhum amalna eta jalma kabeh ilmahum karena ilmuna eta jalma kabeh berarti alim nya ka alim wa tukhalifu jeung nyulayaan naon sariratuhum rahasia-rahasiana eta jalma alim kabeh ala niyatihim kana perkara anu nyumputna jalma alim kabeh ya jelisuna anu diuk eta jalma alim kabeh rujukna kana akwam sana ieu wa tukhalifu jeung nyulayaan naon sariratuhum rahasia-rahasiana eta akwam ala niyatihim kana perkara anu nyumputna eta akwam ya jelisuna anu diuk eta akwam halakon kana kumpulan yubahi anu nyombongkeun atawa nunjukkeun saha ba'duhum satengahna eta akwam ba'do kana satengahna deui hatta innar rajula sehingga sanyana hiji lalaki eta layak dzobu kacida ambekna ala jalisihi kana tempat diukna eta akwam ayya jelisa kana yen kudu diukna eta akwam ila ghairihi dina liana eta akwam wayada'ahu jeung ninggalkeun wayada'ahu jeung ninggalkeun oke ieu rujuna ya keurnya layak dobu mangka yakti ambekeun eta rajul ala jalisihi kana tempat diukna rajul ayya jelisa kana yen kudu diuk ila ghairihi dina liana eta rajul wayada'ahu jeung ninggalkeun rajul kana eta majelis kana eta jalis gitu nya ulaika ari itu eta jalma kabeh la tas'adu moal indit naon a'maluhum amalna eta akwam fi majalisihim dina majelisna dina tempat diukna eta akwam tilka ilallahi ta'ala dugika Allah ta'ala kedik deui kagok wa qad sahha jeung taman wa qad sahha jeung taman parantos nganasehatan anil imami ti imam asy-Syafi'i imam Syafi'i rahimahullahu taala rahimahu muga-muga ngaridoa muga-muga ngarahmatan ka eta imam Syafi'i saha Allah taala mahluhur Allah annahu sanyana kalakuan qala eta ngucap imam Syafi'i wadidtu resep atawa cinta kaula annal khalqa kana sanyana makhluk ta'allamu anu dialajar kabeh eta makhluk hadzal ilma kana ieu ilmu yakni negeskeun kaula ilmuhu tegasna kana ilmuhu tegasna ilmuna Imam Syafi'i wa kutubihi jeung pirang-pirang kitabna Imam Syafi'i ala alla yansiba karena yen ulah nganisbatkeun ila harfin kana hiji huruf minhu di Imam Syafi'i. Nah, di dia aya kabujang banyak kabujangnya. Kabujang. Ya, bagianna di majalis ini ka akwam. Nah, di dia aya riwayat di Muhammad Ad-Darimi anu katampina ti Ali bin Abi Thalib.
Saurna kieu, ya hamlatal ilmi, saur Ali bin Abi Thalib. Hei jalma-jalma anu mawa ilmu, nyaeta jalma alim, jalma pintar. I'malu bihi, beramallah kalian semua dengan ilmu kalian. Kenapa harus beramal dengan ilmu? Karena fa innal alima man amila bima alima. Maka orang yang berilmu itu pasti beramal dengan ilmunya. Tidak mungkin orang berilmu tidak beramal dengan ilmunya. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh mah kadang-kadang beramal dengan kebodohannya. Bermaksiat dengan kebodohannya. Kalau berilmu, bagusnya itu beramal dengan ilmunya. Tapi orang berilmu kadang-kadang bermaksiat dengan ilmunya. Plus minus. Kalau orang awam beramal bukan dengan ilmunya, tapi dia bermaksiat bukan dengan ilmunya. Ada ini sisi baiknya gitu. Nah, jadi orang berilmu itu harus beramal dengan ilmunya. Di ayama. Naon ai maksudna innama teh adawatul khos. Berarti nunjukkan karena perkara anu khusus. Seperti lapan innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Pawi ayat 8 innama berarti khusus eta teh. Gitu. Pawi ayat innama benten sareng inna. Ari inna mah hanya taukid. Ari inna mah tos janten adawatul khos. Jadi tunjuk nanti kanu khusus, karena hal anu khusus sudah dispesifikasikan. Kalau innama itu, karena di sini pakai innama, itu fa innal alima, gitu. Tapi fa innamal alima. Jadi orang yang berilmu itu harus beramal dengan ilmunya. Kemudian wa wafaqa ilmuhu amalah. Dia harus sesuai apa ilmu yang dimilikinya dengan amalnya. Jadi ilmunya begini, amalnya pun harus begini. Maksudnya kieu, lamun miwarang kieu, amal lagi kedah kieu gitu. Hayu orang salat, manehan lagi kedah salat gitu maksudnya. Jadi ketika dia memberikan ilmu dalam artian menyuruh, mengajak kepada orang lain, maka amalnya pun harus sama dengan apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu lima takulu nama la taf'alun. Banyak orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Itu. Eta teh ciri jalmi anu kabura maqtan indallah. Antakulu ma la taf'alun. Jalmi anu nganyarios kieu, jalmi yang berbicara begini, mengajak ini tapi dia tidak mengerjakan itu. Ini bahaya. Bahayanya orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan. Makanya ilmu itu harus bareng dengan amal. Kemudian nanti kata Ali bin Abi Thalib bakal ada satu kaum. Kaumnya itu pertama, dia akan membawa ilmunya tapi ilmunya itu tidak sampai melewati kerongkongan. Maksudnya tidak sampai ke dalam hati. Hanya sampai di sini, di lidah. Jadi ilmunya hanya sampai di lidah tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Kan ilmu harus sampai ke dalam hati. Emang ilmu di dia hukul? Di otak hukul? Tidak. Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah. Tidak hanya di mulut, tidak hanya di otak. Tapi dalam hati. Sok buka surat Al-Alaq. Kumaha tafsirna surat Al-Alaq. Dina tafsir Ibnu Katsir disaurkeun. Lungsurna Iqra tenawan. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika. Sumpingna malaikat ruh. Ruh teh malaikat Jibril sifat ruh kan ya, tanazzalul malaikatu warruhu gitu. Malaikat Jibril itu disebut ruh gitu. Nazzala bihir ruhul amin, lungsurna eta malaikat ruh teh malaikat Jibril teh nya al amin anu leres gitu nya. Ala qalbika kana hate anjeun Muhammad. Nurunkeun ilmu teh sanes kana ieu tapi kana hate tak dibersihkeun lah hatena teh gitu. Jadi hoyong ilmu nyerap kana hate mah tadi teh janten urang mah ya kada siap nampi ilmu. Mun urang ayeuna polontong misalkan, ieu mah buah ieu we abi geus apal sih gitu. Apal sih misalkan sumping ka pengawasan. Masalah rajaban misalkan. Sumping karena pengawasan Islami apal pasti nerangkeun salat lah.
hafal. Nah itu tidak akan sampai ilmu, karena dia seolah-olah menggampangkan, mengentengkan, maka tidak akan terbuka hatinya. Katutup hatena, ya. Jadi nanti ada kaum yang dia membawa ilmu tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Tenggorokan pun tidak akan sampai, hanya sampai di mulutnya saja. Itu ilmunya itu. Hanya sampai di lisan, hanya sampai di mengajak, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam hati. Terus yang kedua, yukhalifu amaluhum ilmahum. Berbeda, tidak sama antara amal yang dilakukannya dengan ilmu yang dimiliki. Ari ilmu nama kiai amalah itu. Jadi beda ilmu dengan amalnya beda. Wa tukhalifu sariratuhum wahai. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatihim. Berbeda apa yang tersembunyi dengan apa yang dilihat. Maksudnya apa? Berbeda, tidak sesuai. Apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diucapkannya. Jadi maksudnya kia dia mah mun urang nerangkeun sabar, ini jelas sederhana teh. Tapi di dalam hatinya dia tidak memiliki kesabaran. Nah, itu yang paling sulit. Padahal guru ngaji mah memangnya harus sampai belajar gitu. Ketika mengajarkan mah gampang, barudak kudu sabar. Kayaknya guruna sabar tuh, nah gitu. Itu tantangan luar biasa. Gitu. Kan kadang enak ka batur mah. Ai ka urang hese gitu. Nah itu ya. Tukhalifu sariratuhum ala niyatihim. Dohir dengan batin beda. Gitu. Itu. Kemudian yajlisuna halaqah. Yubahi ba'dhum ba'do. Di dalam satu perkumpulan, di dalam satu halaqah itu perkumpulan, mereka hanya bisa berdebat, menunjukkan, mempertontonkan kehebatan mereka di depan sebagian orang-orang yang lain. Misalkan, nih kumpulan halaqah itu misalkan jalmi-jalmi pintar hukum. Nah, dalam kumpulan itu mereka hanya menunjukkan, mempertontonkan kehebatan mereka dalam berdalil. Gitu. Wah berdalil, pintar ngadalil gitu. Padahal itu kumpulan orang-orang berilmu hukum. Saya akan hadir ke bahsul masail ini karena saya punya dalil yang hebat nih. Sumpingnya ke hiji majelis. Wah ngadalil gitu, mempertunjukkan. Jadi yubahi itu mempertontonkan dengan maksud riya, sombong. Gitu. Padahal itu tidak boleh. Harusnya kalau datang ke satu ilmu ya kita mah harus dari nol gitu. Misalkan kalian semua pernah pesantren di pesantren mana, Al Quran misalkan sudah khatam, kemudian masuk lagi ke pesantren baru, maka folder atau ilmu dari pesantren yang sudah lama dikesampingkan dulu, terima dulu ilmu yang baru. Nah nanti di ilmu yang sudah lama dimasukkan lagi. Jadi entong dibawa. Jika kia atau enak orang pun ngalih pada melan, orang terseur pengalaman, teras damel di hiji perusahaan atau hiji pada melan anu enggal di kantor baru. Kemudian kita ingin, wah saya sudah pengalaman nih, saya akan menunjukkan bahwa saya sudah banyak pengalamannya. Nah itu tidak boleh, harusnya dikesampingkan dulu lah. Ibaratnya orang mah jalmi anu nanti namanya diajar gitu, jalmi anu namanya masuk gitu. Walaupun kita punya ilmu yang lebih, gitu. Itu maksudnya. Jadi engke bisi Muhammad kita pesantren di dia misalkan pesantren kagontor ke mana gitu ya. Nah, ilmu yang Muhammad miliki itu kalau datang ke pesantren yang baru jangan dulu dipertontonkan. Simpan aja untuk diri kita lah. Gitu maksudnya. Simpan aja untuk diri kita bahwa saya tahu ini teh pelajaran dia tidak sering dibahas gitu. Tapi terima dulu ilmu yang barunya, kemudian nanti ilmu yang sudah kita dapatkan itu dijadikan bahan bandingan. Itu maksudnya. Jadi jangan merasa sombong. Gitu. Ya itu banyak yang yubahi ba'dhum ba'do. Jadi hanya mempertunjukkan kehebatannya saja. Hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisi. Sehingga akan datang seorang laki-laki yang berkata, dia benci terhadap majelisnya itu. Karena ternyata di majelisnya itu dia hanya ya berdebat gitu.
Kemudian orang-orang yang dalam majelisnya itu benci kalau ada orang yang sudah ikut ke dalam majelisnya kemudian dia keluar. Misalkan kita punya majelis ilmu ya, ya 7 orang. Ternyata 7 orang etatnya dibungkut. Pokoknya kalian semua di sini tidak boleh masuk ke majelis-majelis yang lain. Harus ikut di majelis ini sampai akhir. Kayak kata gitu teh. Halako-halako kecil teh begitu teh. Golongan-golongan tertentu. Ya gitu, ngajarkan gitu. Gitu. Ngajarkan perkumpulan kecil gitu untuk golongan mereka sendiri gitu. Dan mereka mengancam kepada orang-orang yang ikut itu, awas, tidak boleh mengikuti golongan tidak boleh mengikuti pengajian yang lain. Jadi dianggapnya pengajian lain teh sesat gitu. Pengajian yang bagus ini. Aya eta teh. Jadi ngarekrut heula 6 jamaah pengikut ketos seueur we dibengkeut, tidak boleh keluar. Aya eta mau disebutkeun lah. Seueur. Nah, ya begitu. Ya, gitu. Jadi nanti ada orang yang akan benci. Ada orang yang akan benci ketika ada pengikutnya atau ada temannya yang keluar dari majelis itu, ya. Nanti dia akan merasa benci dengan orang yang keluar itu. Ewa gitu. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Sehingga ternyata amal mereka itu ya hanya akan sampai ya, hanya akan sampai di dalam majelisnya, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi mereka itu hanya ngutek-ngutek dirinya gitu. Dalam keilmuannya hanya untuk golongannya. Gitu. Amalnya untuk golongannya, ketaatannya aja untuk golongannya, tapi tidak sampai kepada Allah. Pokoknya muncul kasana maki lamun cek pamimpina gitu. Sanajan misalkan kalau di sisi lihat dari sisi ketaatan kepada Allah asa kurang gitu nya, asa beda. Muncul pamimpina gitu. Siga kieu, lamun cek pamimpina tong divaksin, tong we gitu. Kalau kata pemimpinnya, kamu jangan ikut muludan. Gitu. Bid'ah ya teh. Gitu. Entong langsung gitu. Jadi, amalannya hanya sampai di situ. Hanya kepada muridnya. Jadi bisa nanti kepada muridnya. Itu kepada pengikut-pengikut. Nah, itu banyak gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi tidak akan sampai kepada Allah. Kemudian, ini ada Imam Syafi'i mengatakan, wadiddu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Saya senang, saya cinta, saya senang kepada orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu ya. Yaitu ilmu tentang Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i kan seurnya. Nah, fikihna gitunya. Seur kitab Imam Syafi'i. Saya senang banyak orang yang belajar ilmu tentang kitab-kitabku Imam Syafi'i. Tapi hebatnya Imam Syafi'i ala alla yansiba ila harfin minhu. Tetapi jangan sampai menisbatkan, tidak boleh menisbatkan nama saya di dalam menyebutkan ilmu itu satu huruf pun. Maksudnya kieu. Jadi Imam Syafi'i mah alim saking tawaduna. Menurut Imam Syafi'i, ieu teh kieu. Tah anu pangsaena nama Imam Syafi'i, ta'alimun Imam Syafi'i. Saking tawaduna walaupun madhab anu paling masyhur teh Imam Syafi'i, anu paling masyhur teh. Tapi Imam Syafi'i mah saking tawaduna sok we. Tong jangan menisbatkan, jangan mengaitkan ini hukum ini menurut Imam Syafi'i ini. Jadi tidak mau. Maksudnya kalau bisa silakan ada yang lain. Gitu. Iya, menurut Imam Syafi'i iya. Terus menurut Imam Hambali iya, menurut Imam Maliki iya. Jadi harus dibawa yang lain juga. Jadi tidak hanya dirinya gitu. Jadi mun imam hargaan kanu sanes. Gitu. Jadi mun urang ditaros ku anu naos ka urang, kumaha pendapat tentang ieu? Oh saur abdi mah kieu. Tah komi mangga taroskeun kanu sanes, bilih di sanes aya pendapat anu saya. Gitu. Maksudnya jadi menghargai. Imam Syafi'i itu menghargai. Bukan berarti tidak boleh ada rujukan. Rujukan harus ada. Rujukan ilmu harus ada. Karena dari tentang sahih dan tidaknya ilmu itu
harus ada rujukannya. Akan tetapi Imam Syafi'i itu tidak menghilangkan ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Maksudnya tidak hanya kepada dirinya gitu. Jadi itu sombong Imam Syafi'i gitu. Resep jalmi anu milari ilmu tapi tidak sombong. Resep jalmi anu belajar karena kitab-kitabna tapi jangan selalu menisbahkan dengan kitab-kitabku. Silakan bawa juga kitab yang lain dari imam-imam yang lain gitu maksudnya. Ya. Kita gelap pengintannya pas jam petarasan enggak pernah. Tami, sok Tami. Naik pada agen sebenarnya tapi pesantren mesti melalui kan sanes terus misalnya non sih dan sebenarnya santri lagi dan tentu tanya kan asal kesopan mereka kumaha soalnya seueur gitu teh termasuknya rata-rata teknologi ya iya dan si santri nanti harus gimana ya. Nah, makanya di sini ada sisi ketaatan kepada guru ya. Bagaimana ketika guru memberikan satu satu penegasan, tongokah keluar, jangan dulu keluar pesantren kalau belum hasil ilmu misalkan. Itu harus harus ditaati, diikuti. Yang dimaksud dengan tidak boleh keluar itu begini maksudnya Mi. Jadi dalam dalam satu pesantren itu dia susah untuk mencari ilmu ke tempat yang lain. Jadi kalau guru tidak mengizinkan untuk keluar pesantren, jangan dulu mencari ilmu di tempat yang lain. Guru tahu kemampuan muridnya seperti apa, kelebihan muridnya seperti apa, hasil atau tidaknya seperti apa. Guru tahu. Tapi guru tersebut pasti akan memberikan kesempatan kalau santri itu sudah lolos, sudah melotok, sudah hebat, pasti sok terus lulus, sok milari deui kana sanes. Pasti gitu. Nah, iya mah henteu. Tidak boleh di situ aja gitu. Karena yang lain itu dianggap kurang. Salah yang lain, tetap harus di situ. Nah, kalau misalkan di lingkungan pesantren boarding school misalkan ya, boarding school. Ya makanya harus hati-hati ya. Boarding school kayak pondok Quran gitu banyak tuh. Memang selalu mengikat para santrinya dengan ikatan tertentu. Seperti ayat kajian tenan, santri itu baru belajar di pesantren 3 tahun, pinter, hebat, luar biasa. Hafal Qur'annya luar biasa. Tapi itu diikat oleh gurunya, naon? Ngabidahkeun sagala. Sampai orang tuanya gideng, eta budak, nah jadi skill. Padahal bapak nanti tukang sholawatan, tukang muludan, tukang yasinan, dibidahkeun ku budakna. Nah kata guru gitu, kata guru gitu, kata Pak Ustadz gini. Gitu. Itu yang tidak boleh. Jadi mengikat, nah itu yang bahaya. Jadi kalau mengikuti instruksi dan arahan guru, ya ikuti. Hanya kalau misalkan waktunya sudah hasil ilmu, maka kita pasti akan diizinkan untuk keluar. Itu yang bagus. Kecuali kalau memang tidak boleh sama sekali, tidak boleh kemana-mana. Gitu. Nah, tidak boleh kemana-mana. Misalkan harus di sini sampai selesai. Ayah di Jawa Barat lah ayah pesantren begitu. Tidak boleh kemana-mana. Dibengket. Pokoknya sampai diancam gitu orang tua nanti. Tidak akan diberikan rapot ijazah mau dipasikeun, namun keluar. Padahal santrinya sudah matang ilmunya gitu. Ternyata dia dijadikan sebagai staf pengajar di situ dan dipakai untuk guru yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Gitu. Udahlah itu hasil ilmu mah mangga teuing mereka mana gejig banget. Silakan menyebar. So, bertebaran di muka bumi silakan. Kalau sudah dapat ilmu mah. Yang tidak boleh itu kalau belum dapat, kurang misalkan ngaji ngawas tara, guru mah apalnya gitu nya. Orang tiba-tiba hayang ngalih teh eta nuntong teh. Karena guru mah tahu batas kemampuan kita seperti apa. Gitu ya. Gitu. Ada lagi?
Oh gitu. Oh, mohon maaf. Itu ya. Ya. Nah, jadi intinya para santri sekalian, intinya dalam pasal ini ya, kajian simpulkan bahwa ada kewaspadaan bagi kita orang yang belajar Quran, dan terutama bagi para pengajar Al-Quran dimanapun berada, bahwa ada kewaspadaan yang harus dijaga. Pertama, waspada dengan berbangga diri. Tidak boleh berbangga diri ya, dengan banyaknya murid, banyaknya pengikut, banyaknya santri yang bisa menyebabkan hilangnya niat untuk mencari ridho Allah. Dan kita tidak boleh waspada juga, waspada kita untuk membenci ketidaksukaan kita kepada guru ngaji yang ada di sekeliling kita. Karena itu bisa menimbulkan kebencian, akan menimbulkan musibah dan kita